Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Azura dengan NIM 200300880 dari Prodi Matematika NK Fakultas FMIPA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai business plan. Yang pertama yaitu pengertian business plan. Business plan merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaannya. Business plan menjelaskan keunggulan bersaing, usahanya, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Sebuah rencana usaha yang dirancang secara tertulis dan resmi untuk menjalankan perusahaan merupakan perangkat yang tepat untuk memegang kendali perusahaan dan menjaga fokus usaha perusahaan agar tidak menyimpang. Yang kedua yaitu unsur-unsur business plan. Yang pertama, executive summary, kedua, company background, ketiga, mission statement, keempat, financial planning, kelima, product description, keenam, marketing plan, ketujuh, competitor analysis, kedelapan, operation, kesembilan, SWOT analysis, dan terakhir yaitu timeline. 1. Executive summary. Eksekutif summary ini merupakan ringkasan singkat bisnis Anda yang berisi visi, misi, dan tujuan serta target bisnis yang dicapai. Bagian ini merupakan bagian awal dari perencanaan bisnis Anda. Eksekutif summary adalah pembuka sebuah bisnis plan yang memberikan gambaran umum, singkat, jelas dari bisnis Anda. Ini adalah bagian yang paling pertama dilirik oleh investor. Bagian ini harus bisa menggambarkan bisnis kita atau ide bisnis kita dengan tepat, jelas, dan singkat. Yang kedua, yaitu company background. Company background ini merupakan latar belakang dari berdirinya usaha yang direncanakan. Bagian ini menjelaskan kenapa usaha ini harus didirikan, dan apa sebabnya usaha ini harus didirikan. Yang ketiga, yaitu mission statement. Bagian ini merupakan misi dari perusahaan. Bagian ini tidak sama dengan misi pada bagian executive summary. Selanjutnya yaitu financial planning. Bagian ini merupakan bagian inti dari business plan, karena suksesnya usaha itu juga dapat dilihat dari pengelolaan keuangan. Financial memberikan analisa proyeksi income dan perputaran cash flow bisnis Anda berdasarkan data dan asumsi. Bagian ini bukan accounting, artinya kamu tidak perlu mencatat setiap detail pemasukan dan pengeluaran di bagian ini. Bagian finansial bicara soal analisa dan asumsi pertukaran income dalam bisnis Anda atau perusahaan Anda di masa depan yang dibuat berdasarkan analisa detail atau analisa terperinci dari masa lalu. Selanjutnya yaitu product description. Bagian ini merupakan rincian mengenai produk yang akan dijual nantinya, misalnya baju tie-dye. Rincikan apa-apa saja mengenai produk tie-dye tersebut, atau makanan, apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut. Selanjutnya yaitu marketing plan. Bagian ini bisa dikatakan sebagai bagian terpenting karena berhasilnya suatu usaha tergantung dengan bagaimana strategi pemasaran kita untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu competitor analysis. Sebelum memulai perencanaan bisnis, hendaknya kita mengetahui bagaimana kondisi pesaing-pesaing usaha yang diplanningkan agar kita dapat menentukan apa saja yang akan kita lakukan untuk melawan kompetitor-kompetitor kita tersebut. Selanjutnya yaitu operation. Pengoperasian atau pelaksanaan usaha yang direncanakan harus juga dirumuskan sebaik mungkin agar usaha kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu SWOT analysis. SWOT analysis merupakan metode perencanaan bisnis mengenai faktor-faktor daya tarik dan juga kelemahan dari usaha kita. Jika kita membuat planning usaha kecil-kecilan, SWOT analysis ini bisa dijadikan tolak ukur sebagai faktor keberhasilan dari bisnis yang direncanakan. Yang terakhir yaitu timeline. Timeline atau bisa juga disebut sebagai target yang harus dicapai dalam bisnis plan. Misalnya target dalam jangka panjang apa dan target dalam jangka pendeknya apa. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari bisnis plan. Tujuan bisnis plan adalah sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan memulai suatu bisnis. Bisnis plan juga bertujuan untuk mensukseskan bisnis yang dijalankan supaya berjalan dengan keinginan bersama. Selanjutnya yaitu manfaat dari bisnis plan. Manfaat yang pertama yaitu sebagai media pedoman rencana bisnis. Dengan bisnis plan kita akan
kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita lakukan ke depannya dengan bisnis kita. Yang selanjutnya itu mencari sumber dana atau alat untuk menarik investor. Bisnis plan yang baik akan mengundang investor untuk menanamkan modal kepada usaha kita. Selanjutnya itu sebagai tolak ukur dalam mengambil keputusan apa yang akan kita ambil ke depannya agar bisnis kita berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Selanjutnya itu menjelaskan tujuan bisnis kita apa, dan yang terakhir sebagai prediksi persaingan usaha di masa depan. Yang terakhir yaitu langkah-langkah membuat bisnis plan. Langkah pertama yaitu mengenal bisnis yang akan dijalankan. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk membuat rencana bisnis yaitu harus mengetahui luar dalam dari industri yang akan dimasuki. Jika kita telah mengetahui bisnis apa yang akan kita lakukan, maka akan mudah untuk melakukannya. Yang kedua yaitu menentukan visi. Sebuah rencana bisnis berfungsi untuk mengkristalkan visi bisnis dan membimbing untuk memenuhi visi tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan audiens. Jika audiens dari bisnis plan merupakan investor atau berencana merekrut investor bermodalkan bisnis plan, maka perlu membuat bisnis plan yang sesuai dengan mereka agar mereka tertarik untuk menanamkan modal pada bisnis kita. Selanjutnya itu membuat rencana bisnis. Rangka rencana bisnis harus dikembangkan, disusun secara berurutan. Yang kelima yaitu membuat bisnis plan secara profesional. Setelah mengumpulkan semua informasi penting, pastikan presentasikan rencana secara profesional. Bisnis plan harus diketik dengan margin yang selaras dan rapi. Gunakan gambar grafis dan warna yang menarik. Jangan menulis tangan semua koreksi. Baiklah, hanya sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan kita bersama. Salah dan maafnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.